Kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal vektor posisi matematika peminatan kelas 10. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu konsep dari vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Jadi, vektor posisi itu merupakan vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap pangkal koordinat atau titik asal, titik O 0,0. Misal kita punya koordinat seperti ini dan kita punya titik di sini, titik A 4,9, yaitu 4 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. Nah, untuk vektor posisi titik A dapat kita tentukan dengan cara menarik garis ya dari pangkalnya di O ke ujungnya di titik A. Sehingga untuk vektor posisi A itu dapat kita tuliskan dengan OA yang sama dengan 4, 9. Jadi kalau kita tulis dalam vektor kolom itu seperti ini ya. 4 kurang 0 itu hasilnya 4 dan 9 kurang 0 itu hasilnya 9. Atau kalau kita mau tulis dengan huruf kecil juga tidak apa-apa ya. Huruf kecil dengan panah di atasnya ini sama dengan 4, 9. Contoh lain, misalnya kita punya titik di sini, titik B, negatif 7,2. Nah, untuk menyatakan vektor posisi titik B, maka kita tarik pangkalnya dari titik O, titik asal, ke ujungnya di titik B sini. Sehingga untuk vektor posisi B dapat kita tuliskan dengan OB. Pangkalnya di O, ujungnya di B. Ini sama dengan negatif 7, 2. Atau kalau kita mau tulis dengan B kecil, itu negatif 7, 2 juga boleh. Nah, ini adalah cara untuk menentukan vektor posisi menggunakan gambar. Nah, misalnya kita punya soal seperti ini. Jika koordinat titik adalah C, negatif 2022,2020, tentukan vektor posisi titik C. Gak mungkin kan kalau kita tentukan dengan menggunakan gambar. Jadi kita gambar koordinatnya sampai ada 2020 biji gitu ya. Jadi untuk menentukan vektor posisi ini kita bisa langsung aja teman-teman. Kita kurangi 0 masing-masing. Jadi untuk penyelesaiannya, vektor posisi titik C itu adalah negatif 2022 kurang 0 itu hasilnya negatif 2022 dan 2020 kurang 0 itu hasilnya adalah 2020. Ini kalau kita tulis dalam vektor kolom itu seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujungnya? Sebelumnya kan kita udah bahas, untuk menentukan vektor, kalau koordinat titik pangkalnya di O atau 0,0, ya tinggal kita kurangkan saja koordinat titik ujungnya dengan 0,0. Kali ini koordinat titik pangkalnya punya nilai. Langsung aja kita ke contoh soal supaya lebih jelas. Nah, jika diketahui titik A 3,2 dan titik B 6,8, tentukan vektor AB. Nah, kita selesaikan soal berikut dengan cara menggambar titiknya pada koordinat berikut, ya. Nah, vektor AB berarti pangkalnya di A, ujungnya di B. Titik A kan 3,2, artinya 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kalau kita gambar titik A itu di sini, 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kemudian kita gambar titik ujungnya, yaitu titik B, 6,8, artinya 6 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Lalu kita tarik di sini pangkal ke ujung, kita tarik garisnya dari titik A ke titik B, dan teman-teman perhatikan ini itu sama aja kayak 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas kan? Ya kalau kita hitung ini kotak-kotaknya ada 6 kan? Tuh 2 3 4 5 6. Tuh ya. Jadi vektor AB itu dapat kita tuliskan dengan 3 6, 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Ini kan kita udah pernah bahas di video yang pertama ya, cara menentukan suatu vektor. Kalau misalnya diketahui 2 titik. Nah, ini kalau kita menyelesaikan soal berikut dengan cara menggambar titik pada koordinat. Nah, sekarang gimana kalau misalnya angkanya udah angka yang besar? Susah kalau kita pakai cara menggambar seperti ini. Nah, ada juga cara lain selain membuat gambar. Jadi untuk menentukan vektor, itu tinggal kita kurangkan saja vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkalnya. Misalnya untuk soal yang ini, titik A-nya 3,2, titik B-nya 6,8. Berarti vektor AB ini sama aja kayak vektor posisi titik B atau titik ujungnya dikurangi vektor posisi titik A atau titik pangkalnya. Nah, vektor B itu 6,8. Berarti kalau kita nyatakan dalam vektor kolom seperti ini, dikurangi vektor A itu 3,2. Berarti kalau kita nyatakan dalam vektor kolom juga seperti ini. Kita kurangkan unsur-unsur yang seletak, 6 kurang 3 itu hasilnya 3, 8 kurang 2 itu hasilnya 6. Ya.
Dan hasilnya sama aja, kayak dengan cara kita membuat gambar di koordinat ini. Nah, sekarang contoh lain. Diketahui koordinat P itu negatif 3,4 dan Q itu 7,-2. Tentukan vektor PQ. Berarti pangkalnya di P, ujungnya di Q. Sehingga vektor PQ ini sama dengan vektor posisi ujung, yaitu Q, dikurangi vektor posisi pangkal, yaitu P. Q kurang P, berarti 7-2 dikurangi negatif 3, 4. Kita kurangkan unsur-unsur yang seletak. 7 dikurangi negatif 3 sama aja kayak 7 plus 3, hasilnya 10. Negatif 2 dikurangi 4, itu hasilnya negatif 6. Jadi vektor PQ ini adalah 10, negatif 6. Seperti itu. Oke, sekarang supaya lebih jelas, teman-teman perhatikan beberapa contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui koordinat titik A itu 6,-4 dan vektor AB itu 83. Tentukan koordinat titik B. Nah, untuk penyelesaiannya, yang ditanya adalah koordinat titik B. Berarti di sini vektor AB kita urai menjadi vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Artinya, ujungnya di B, pangkalnya di A. Jadi, AB sama dengan B kurang A. Nah, berarti di sini, karena yang ditanyanya koordinat titik B, maka yang kita tentukan di sini adalah vektor posisi titik B, yang sama dengan vektor AB plus vektor A. Vektor AB di sini adalah 8, 3, ya. Ditambah vektor A-nya 6, negatif 4. Terus kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak, jadi 8 tambah 6, 14. 3 tambah negatif 4 itu negatif 1. Sehingga koordinat titik B kita nyatakan dalam vektor baris, yaitu B 14, negatif 1. Nah, ini untuk vektor dalam bidang atau vektor di R2. Sekarang untuk vektor di R3 atau vektor dalam ruang, kita lihat contoh soal berikut ini, yang kedua ya. Diketahui koordinat vektor PQ itu adalah 3, negatif 1, 2. Dan vektor posisi titik Q ini adalah 2, 3, 5. Tentukan koordinat titik P. Nah, untuk penyelesaiannya, maka kita bongkar aja vektor PQ-nya menjadi vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Artinya PQ ini sama dengan Q kurang P. Yang ditanyanya adalah koordinat titik P. Berarti vektor posisi titik P di sini tinggal negatif P-nya itu pindah ruas ke sini ya. Jadi ini tuh sama dengan Q dikurangi PQ. PQ-nya pindah ruas ke kanan. Nah, untuk posisi titik Q kita nyatakan dalam vektor 2,3,5. Ini jadi seperti ini. 2, 3, 5 dikurangkan dengan vektor PQ itu 3, negatif 1, 2. Ya, kita kurangkan unsur-unsur yang seletak. 2 kurang 3, negatif 1. 3 kurangi negatif 1 itu 4. 5 kurang 2 itu hasilnya 3. Maka koordinat titik P itu adalah negatif 1, 4, dan 3. Seperti itu. Gampang kan? Contoh soal yang ketiga. Diketahui koordinat titik A 2,5, B 1,-5, dan D itu negatif 2,6. Jika vektor AB itu sama dengan vektor CD, maka tentukan koordinat titik C. Nah, untuk penyelesaiannya, yang diketahui adalah vektor AB yang sama dengan vektor CD. Berarti tinggal vektor posisi ujung aja dikurangi vektor posisi pangkal. AB ini kita bongkar jadi B kurang A. CD berarti ini kita bongkar jadi D kurang C. Ya kan? Karena CD itu berarti ujungnya di D dan pangkalnya di C. Yang ditanya adalah koordinat titik C. Berarti yang ini kan? Berarti negatif C-nya ini pindah ruas aja ke kiri. Ya, jadi C sama dengan D. B-nya pindah ke sini jadi min B. Min A-nya pindah ke sini jadi plus A. Jadi untuk koordinat titik C dapat kita tentukan dengan menentukan terlebih dahulu vektor posisi titik C-nya. Yaitu D kurang B plus A. D kita ganti sama negatif 2, 6, dikurangi B, kita ganti sama 1, negatif 5, plus A, A-nya kita ganti sama 2, 5, ya. Berarti kita jumlahkan aja unsur-unsur yang seletaknya. Nah, berarti di sini berapa? Min 2, dikurangi 1, min 3 tambah 2, itu hasilnya min 1. Kemudian 6, min 5, 6 plus 5, 11. 11 plus 5 itu 16. Nah, maka koordinat titik C, kalau kita nyatakan dalam vektor baris seperti ini.
C-nya itu sama dengan negatif 1,16. Seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh yang keempat, vektor di R3 lagi. Diketahui koordinat titik P itu negatif 2, 3, dan 2. Kemudian vektor Q atau koordinat Q di sini adalah 2, 3,5. Jika vektor posisi P itu adalah P kecil yang sama dengan vektor QR, tentukan posisi R. Nah, untuk penyelesaiannya, yang diketahui di sini adalah vektor posisi P yang sama dengan QR. QR-nya berarti pangkalnya di Q, ujungnya di R. Kita bongkar, QR-nya jadi R kurangi Q. Yang ditanyanya adalah vektor posisi R. Artinya, R di sini sama dengan P plus Q kan? Tinggal ini pindah ruas aja ke kiri. Nah, untuk vektor posisi titik P-nya, di sini kan kita udah tahu, negatif 2, 3, 2. Kita nyatakan dalam vektor kolom seperti ini. Kita susun ke bawah. Plus, vektor posisi titik Q-nya itu 2, 3, 5. Kita jumlahkan unsur-unsur yang seletaknya. Jadi, min 2 tambah 2 itu 0. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 5 itu 7. Maka, vektor posisi R itu adalah R kecil yang sama dengan 0, 6, 7. Karena yang ditanyanya adalah vektor posisi, maka kita nyatakan dalam vektor kolom seperti ini. Contoh soal yang kelima, diketahui koordinat titik A 2, min 1, 1. B-nya 1, 0, 3. C-nya P, 1, 3. Dan D-nya min 1, Q, R. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, tentukan koordinat titik C dan titik D. Yang B nilai P plus Q plus R. Nah, untuk penyelesaiannya, karena vektor AB sama dengan vektor CD, maka tinggal kita uraikan vektor berikut menggunakan rumus ujung kurangi pangkal. Nah, jadi AB-nya di sini dapat kita tulis dengan B kurang A, CD-nya dapat kita tulis dengan D kurang C, ya, ujung kurangi pangkal. B-nya langsung ini kita nyatakan dalam vektor kolom jadi 1, 0, 3, dikurangi A-nya ini 2, min 1, 1, jadi seperti ini. Ini sama dengan vektor D-nya berarti min 1, QR, dikurangi P, 1, 3, ya. Untuk ruas kiri dulu, kita kurangkan unsur-unsur yang seletak. Maka, 1 kurang 2 itu min 1, 0 min 1 sama aja kayak 0 plus 1, hasilnya 1, dan 3 kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Nah, di sini unsur-unsur yang seletaknya juga kita kurangkan. Min 1, min P, ini kita tulis di atas. Q kurangi 1, dan R kurangi 3. Nah, kemudian kita samakan unsur-unsur yang seletaknya. Nah, berarti di sini unsur yang pertama, min 1 akan sama dengan min 1 min P. Jadi nilai P-nya bisa dapat kan? Artinya di sini P-nya sama dengan min 1 plus 1. Tinggal pindah ruas aja, min P-nya ke sini, min 1-nya ke kanan. Jadi P-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk unsur yang kedua, 1 sama dengan Q min 1. Ya, berarti Q-nya sama dengan 1 plus 1. Ya, jadi Q-nya kita peroleh, ini sama dengan 2. Dan untuk unsur atau entry yang ketiga di sini, 2 itu sama dengan R kurangi 3. Jadi R-nya ini sama dengan 2 plus 3. 2 plus 3 itu hasilnya adalah 5. Ya. P, Q, dan R kita udah peroleh. Nah, yang ditanya sekarang koordinat titik C. Untuk koordinat titik C, ini kan P13. Dan P-nya kita udah dapat nih, 0. Jadi, koordinat titik C-nya tinggal kita ganti P-nya sama 0. Jadi 0, 1, 3. Kalau koordinat titik D-nya, ini kan min 1, Q, R. Berarti, min 1, Q-nya ganti sama 2, R-nya kita ganti sama 5. Dan nilai P plus Q plus R, kita jumlahin aja semua. 0 tambah 2 tambah 5, itu hasilnya sama dengan 7. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai vektor posisi matematika peminatan kelas 10 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 5 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba, dan jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.